Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 17 Juni 2025 saya upload video dengan judul peralatan sistem core sampler adalah merupakan part 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing peralatan utama. Semoga bermanfaat untuk menambah wacana para pemirsa. Pertama, ini adalah gambar perangkat core sampler. Core sampler atau mobil bisa dipindahkan kemana, ke pabrik-pabrik gula. Digunakan untuk mengambil contoh tebu umumnya dari muatan truk. Kemudian ini adalah suatu gambar skredder pada skala laboratorium. Jadi skredder untuk mencacah tebu, di mana skredder merupakan alat pengerjaan pendahuluan yang dipasang di pabrik gula. Itu mempunyai fungsi yang utama yang sama adalah untuk mencacah tebu sampai halus. Kemudian alat yang ketiga adalah alat NIR. NIR untuk analisa kualitas tebu. Itu akan menghasilkan adalah pol tebu. Kemudian berikutnya kita akan menjelaskan penentuan kualitas tebu menggunakan core sampler. Ini adalah gambar core sampler di mana ujung bor untuk mengebor muat tebu yang dimuatkan truk dengan sudut kemiringan sekitar 60 derajat. Kemudian hasil pengeboran dimasukkan di dalam skredder. Dari skredder akan dihasilkan cacahan tebu yang sangat halus sekali. Ini diperlukan mutlak. Dari cacahan tebu dimasukkan ke sistem yang namanya gain analyzer NIR. Jadi proses analisa berjalan otomatis. Jadi berjalan secara otomatis, dia tiap sampel kurang lebih diambil 3 kilo dari cacahan tebu. Dari alat ini akan dihasilkan namanya pol persen tebu. Kalau pol persen tebu di pabrik gula, ini dihasilkan dari berat ampas, ton pol ampas ditambah berat nira mentah ton pol nira mentah. Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah tebu yang digiling, menghasilkan pol persen tebu. Ini nanti coba kita bandingkan antara pol persen tebu pakai gain analyzer dan pol persen tebu hasil dari material balan. Ini ada suatu faktor pendekatan. Kemudian ini adalah perhitungan rendemen. Jadi rendemen individu per truk itu sama dengan pol persen tebu individu kali OR core sampler kali 10 pangkat minus 2. OR adalah overall recovery. Ini adalah hasil dari resultan boiling house recovery di pengolahan dikalikan HPG actual, hasil pemeran gula actual dari gilingan. Ini kemudian dengan catatan dasar hukum pelaksanaan penentuan rendemen individu terdapat pada Perda Jatim nomor 17 tahun 2012 tanggal
29 Desember 2012 dan Pergub Jatim nomor 87 tahun 2014. Informasi sementara, pabrik gula yang menggunakan korsemper 1 PG Ngadirejo, Kabupaten Kediri, PTPN 10 Persero, 2 Industri Gula Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, 3 PG Bunga Mayang, Negara Tulang Bawang, Lampung. Persiapan yang dilakukan petani untuk menghasilkan tebu berkualitas. Tebu berkualitas baik jika sasaran pertumbuhan tebu dan produktivitas gula optimum. Prioritas, kualitas tebu cocok, bibit bermutu teruji, hara makanan cukup, operasional tebang muat angkut terkendali dengan baik, keperasan tebu maksimum 3 kali, pengendalian air efektif, drainase baik, membangun sumur bor, embung dan pompanisasi di lahan kering. 3. Masa tanam yang optimal. 4. Pengelolaan kesuburan tanah tepat, pupuk organik atau kompos, pupuk alternatif limbah organik industri gula, penggunaan pupuk majemuk hara lengkap, NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium yang berimbang. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Atas partisipasi pemirsa dalam like, subscribe, dan komentar yang membangun, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.